Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 11 dan 12. Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menghendaki setiap orang di dalam kehidupannya untuk boleh melakukan setiap pelayanannya dengan roh yang menyala-nyala. Bukan cuma sekedar bekerja, bukan cuma sekedar melayani, bukan cuma sekedar melakukan sesuatu, tapi ada api yang harus menyala-nyala di sana. Kita lihat ayat yang lainnya di dalam Imamat 6. Ayat yang ke-8 sampai dengan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Lalu haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu-abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di atas sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Tuhan itu bicara tentang api, tentang roh yang menyala-nyala, itu adalah satu hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Orang tuh bisa melayani Tuhan, aktif pelayanan di gereja, tetap ada dalam ruang-ruang doa, tetap ada dalam bahkan sebagai pengkhotbah sekalipun, tetap ada untuk mendoakan orang sekalipun dan lain sebagainya. Tapi nggak ada api dalam hidupnya, tapi nggak ada api dalam hatinya yang terus menyala untuk berkorbar-korbar untuk melayani Tuhan. Saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam sesi-sesi yang sebelumnya bahwa kalau kita mau bicara tentang bisnis dan pekerjaan, kalau kita mau bicara tentang pelayanan, maka pelayanan itu adalah seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bisnis dan pekerjaan kita. Maka ketika Tuhan bicara tentang rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, maka Tuhan juga berbicara tentang pekerjaan dan bisnis kita. Bahwa kita harus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, itu dengan menyala-nyala. Kita harus mengerjakan setiap bisnis, kita harus mengerjakan setiap pekerjaan, kita harus mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan roh yang menyala-nyala. Ini penting. Gak cuma sekedar bekerja dan kemudian menghabiskan waktu. Kemudian, ya yang penting saya masuk jam 8, pulang jam 5. Ya yang penting saya melihat karyawan saya bekerja. Ya yang penting saya canvassing. Ya yang penting saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu kering. Tapi sebenarnya dalam hidupnya itu kering, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kemalasan bahkan. Bukan cuma sekedar ketakutan, tapi kemalasan. Kemalasan, oh ya sudah cukup kok uang saya, nggak perlu lagi gitu. Saya udah nggak ngoyo lagi lah kerja, karena kan uangnya udah banyak juga. Sudah dimasukin ke saham, udah masukin ke deposito ya. Saya sudah financial freedom. Nggak perlu lagi lah ngoyo-ngoyo dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah itu adalah satu bentuk bahwa api yang di dalam kita, yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam pengurapan untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tapi kemudian kita tidak, kemudian api itu padam sehingga akhirnya pekerjaan, pelayanan, bisnis, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita tidak lagi maksimal. Dan Tuhan itu bisa, dan terserah Tuhan. Dia mau cabut pengurapannya, pindahkan ke yang lain, itu terserah. Terserah Tuhan. Tuhan tidak mengambil pengurapan untuk dikembalikan ke surga. Pengurapan tinggal di bumi. Ya, semua yang sudah diturunkan daripada surga itu menjadi hak milik daripada bumi yang Tuhan berkati. Ya, itu hal yang sama terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pengurapan ketika Bapak Ibu Saudara tidak fungsikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang lain yang Tuhan bangkitkan. Ini Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada banyak situasi di dalam kehidupan bahwa
ada satu orang yang diberkati Tuhan dengan besar dalam pekerjaannya, kemudian dia tiba-tiba loyo, kemudian apinya nggak ada lagi, semangatnya udah nggak ada lagi, tidak ada power dan kuasa dalam pekerjaannya lagi. Tiba-tiba ada orang lain yang kemudian dalam pengurapan yang sama, tapi dia dengan posisi yang lebih muda, ya, dengan posisi yang dia lebih tangguh dan lain sebagainya. Karena pengurapan itu bisa Tuhan pindahkan kemana-mana, itu tergantung Tuhan dan tergantung orang-orang yang merindukan pengurapannya, gitu ya. Makanya saya tuh percaya bahwa bulan ini, bulan-bulan yang akan datang itu akan ada banyak orang yang Tuhan bangkitkan. Kenapa? Karena di awal tahun 2026 ini ada banyak sekali orang yang Tuhan panggil kembali ke rumah Tuhan. Ya, ada banyak sekali. Nah, saya menjumpai ada banyak sekali, saya hampir tiap minggu saya, ya, hamba Tuhan ini, si itu, pebisnis ini, itu segala macam. Saya hampir tiap minggu di bulan awal Januari ini, di awal 2026 ini mendengar kabar berpulangnya orang-orang, ya, di hadapan Tuhan. Ya, dan itu semua eh, sedikit banyak yang saya kenal adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, gitu ya, dan punya pengurapan. Saya percaya semua orang punya pengurapan, hanya tinggal besar dan kecilnya saja yang membedakan. Maka saya percaya bahwa dalam musim-musim yang akan datang, Tuhan tuh akan membangkitkan. Karena pengurapan itu Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang, itu bukan cuma hanya untuk berfungsi bagi kita secara pribadi, tapi secara komunal. Maka pengurapan itu tetap tinggal untuk dia kemudian bermanifestasi, kemudian dia menyatakan pribadi Allah yang tetap bekerja di tengah-tengah umat manusia, gitu ya. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa ngobrol sama pebisnis-pebisnis yang Tuhan berkati, gak apa-apa minta doain mereka, gak apa-apa minta pengurapannya. Mungkin mereka gak terlalu pandai berdoa, tapi mereka punya pengurapan untuk bisnis itu. Gak apa-apa minta, gitu loh, berdoa, ya, minta pengurapannya dan lain sebagainya, gak apa-apa. Karena pengurapan itu penting di dalam melakukannya, dan pengurapan harus dilakukan dengan api yang datang daripada Tuhan. Nah, ini yang kita bahas, api yang datang daripada Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita mau refleksikan pelayanan itu ke seluruh hidup, maka kita akan membaca ayat ini dengan cara yang lebih luas. Bukan cuma sekedar pelayanan gereja. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala terhadap semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Menyala-nyala. Baik itu kita di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Menyala-nyala. Apakah saya dan saudara hari-hari ini yang sama-sama merindukan ada lawatan Tuhan dalam pekerjaan, yang merindukan lawatan Tuhan dalam bisnis dan usaha kita? Apakah dengan sikap yang sama kita punya hati yang membara untuk Tuhan? Membara, menyala-nyala. Bukan greed, bukan cuma sekedar, bukan bukan ambisi, bukan nafsu ingin cepat kaya, bukan, tetapi menyala-nyala karena kita tahu bahwa ini datang dari Tuhan, maka saya harus maksimal melakukannya. Kita tahu bahwa ini pekerjaan ini tuntunan Tuhan, maka kita harus mengerjakannya dengan maksimal. Ketika kita mengalami stagnansi di dalam tuntunan akan Tuhan, maka kita terus mengejar Tuhan mau bawa kemana. Ketika kita mengalami stagnansi di dalam level up bisnis kita, kita terus kejar Tuhan mau bawa kemana. Ketika kita mengalami stagnansi di dalam pemasukan, kita juga terus kejar. Bukan untuk kita, tapi kita mau lihat Tuhan mau bawa kemana. Tuhan mau kerjakan apa. Nah, ini api, Bapak Ibu Saudara. Tidak kemudian berpasrah dengan keadaan, ya udahlah, memang ekonomi lagi susah. Ataupun juga berpuas dengan keadaan, ya sudahlah, saya udah cukup kok. Udah masukin saham, deposito, kripto, dan lain sebagainya. Ya, udah cukup, saya ngapain lagi sih, gitu. Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan percayakan pengurapannya, berarti Tuhan masih mau setiap kita bermultiplikasi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi jangan biarkan setiap kerajinan kita itu kendor untuk melayani Tuhan. Ya, jangan biarkan. Tetap semangat, tetap dalam pengurapan, tetap dalam apinya, tetap merindukan Tuhan itu bicara apa, tetap merindukan tuntunan Tuhan itu bicara apa. Nah, bagaimana kemudian kita dapat menjaga apinya tetap menyala, tetap berkobar-kobar dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, itu bicara tadi yang di dalam imamat. Bagaimana cara kita menjaganya adalah dengan mempersembahkan korban. Di dalam ayat-ayat yang sudah ditulis di situ adalah kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya, mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam.
harus tetap menyala. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Yang pertama, untuk menjaganya tetap menyala adalah tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Ya, di atas mezbah. Saya dulu tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya. Saya belum mengalami sebuah pengertian yang menurut saya mendengar segala sesuatu dalam hidup saya itu pewahyuan roh dan mengulik sendiri teologi dan kebenaran firman itu, saya tidak membiarkan segala sesuatu itu mentah masuk di dalam hidup saya. Tidak. Saya ini tidak bukan saya bukan orang yang percaya-percaya saja, bukan, ya. Saya tipikal orang yang menguji ya segala sesuatu. Tuhan bicara apa, saya merenungkan kembali ini benaran Tuhan yang bicara atau bukan. Ya. Nah, saya tipikal orang yang seperti itu. Saya bukan tipikal orang yang dikasih tahu sedikit langsung saya mudah percaya. Enggak. Saya enggak seperti itu. Saya orang yang berusaha untuk menyelami apa yang memang Tuhan kehendaki. Nah, saya sudah mendengar lama dari banyak hamba Tuhan, salah satunya juga termasuk Bapak Rohani yang bicara tentang yang tahun kemarin juga cukup sering bicara tentang doa pagi. Saya tuh udah dengar itu lama, tapi saya melihat dalam ayat firman Tuhan tidak ada satu urgensi untuk melakukan itu. Ya, saya melihat itu. Sampai kemudian Tuhan menampilkan satu ayat ini kepada saya yang kemudian saya kulik lagi dan saya belajar tentang ayat ini bahwa karena saya percaya dalam 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 sebuah doa. Doa itu jam berapa aja bisa gitu loh. Dan kapanpun Tuhan berkenan untuk ditemui. Ya, itu yang dulu saya mengerti tentang doa. Kemudian mungkin awal tahun lalu ini kalau nggak salah. Ini saya dapat ayat ini awal tahun lalu saya ketika belajar firman 2025 berarti. Kemudian saya belajar tentang di sini dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Ada satu perkataan yang penting di situ tentang kayu, ya, kayu. Semua teolog-teolog, semua di dalam kalangan bapak-bapak gereja yang terdahulu, mereka tuh mendefinisikan kayu yang ada di sini adalah itu tentang doa, pujian, penyembahan. Ya, ini tiga hal ini, doa, pujian, penyembahan. Tiga hal ini yang dibawa di dalam tiap-tiap pagi ketika di dalam ayat ini kan bicara tentang korban bakaran ya. Pada saat itu memang imam-imam memang benaran bawa kayu. Tetapi ini firman Tuhan itu kan sifatnya reflektif ya. Dia bukan hanya sekedar apa yang tertulis, tetapi apa yang secara roh sedang diungkapkan kepada apa yang akan datang. Gitu ya. Nah, itu firman Tuhan sifatnya seperti itu. Nah, itu kenapa para bapak gereja, teolog-teolog itu menerjemahkan kayu yang pada saat itu benaran memang kayu, kemudian diterjemahkan untuk kehidupan orang-orang itu adalah doa pujian penyembahan. Nah, orang-orang ketika kita mau menjaga api kita untuk tetap menyala dalam setiap pekerjaan dan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, disitulah kemudian saya diubahkan sama Tuhan bahwa saya mengalami satu pengertian. Doa pagi itu penting karena itu adalah momen menjaga api dengan membawa kayu. Kayunya apa sekarang? Bukan lagi kayu keras, bukan lagi kayu yang bentuk fisik, tapi doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Bukan cuma sekedar berdoa, tapi doa, pujian, penyembahan. Ya, doa, pujian, penyembahan dan baca firman Tuhan. Ya, sekali lagi juga doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Tiga hal itu yang dibawa untuk menjaga api, bukan cuma sekedar menyembah. Karena di dalam uh, pengertian tentang kayu ini bukan hanya sekedar doa, tapi harus ada penyembahan di sana, harus ada persembahan hidup di sana, harus ada pembacaan firman Tuhan di sana. Nah, ini yang dibawa dalam dalam doa pagi yang tertulis di dalam kitab ini. Tiap-tiap pagi harus dilakukan. Imam itu membawa kayu-kayu itu untuk menjaga setiap apinya tetap dapat menyala. Kemudian yang selanjutnya, mengatur korban bakaran di atasnya. Mengatur korban bakaran di atasnya. Di sini kata mengatur, ya. Kata mengatur itu adalah satu hal yang sifatnya adalah sebuah peribadatan yang dilakukan dengan konsistensi bukan karena dadakan. Ya. Jadi disengaja. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat satu apa namanya sebuah
tempat sate misalnya ya, tempat sate. Sate itu kan di bawahnya itu ini ya, bara-bara api ya. Kemudian orang yang buat sate itu tidak kemudian asal taruh satenya, oh, sudah taruh aja, gitu. Enggak, tapi diatur dengan baik. Nah, orang yang hidup untuk menjaga apinya yang Tuhan kehendaki itu diatur dengan baik tuh. Ya. Sederhananya gini, Bapak Ibu Saudara ketika datang sama Tuhan tuh bukan karena tidak sengaja, tapi karena disengaja. Oh, saya setiap jam sekian saya mau datang sama Tuhan, membawa hidup saya. Bukan cuma sekedar saya setiap jam 9 pagi datang ke CHC karena ibadah. Bukan cuma sekedar itu. Tapi dalam momen setiap hari dalam hidup kita, saya jam sekian, saya mau datang di hadapan Tuhan. Satenya diatur, daging-dagingnya diatur, korban persembahannya diatur dengan konsisten. Bukan nggak sengaja. Nggak sengaja, kemudian ditaruh, kemudian hasilnya bagus. Enggak, tapi disengaja. Disengaja itu adalah orang-orang yang dapat menjaga apinya dalam pekerjaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang hilang hari-hari ini di dalam kehidupan para pebisnis pekerja ketika dia tidak lagi punya sebuah semangat untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baik buat kehidupannya, itu bukan karena Bapak Ibu Saudara melihat, bukan cuma sekedar melihat uangnya kok kurang, bukan cuma sekedar melihat kok sudah capek hasilnya nggak ada. Bukan hanya karena melihat hal-hal tersebut. Bukan hanya melihat, loh kok saya sudah lakukan ini tapi hasilnya kurang maksimal. Bukan. Tapi ada hal mendasar yang hilang dalam hidup kita, yaitu api yang tidak lagi membara. Tidak lagi membara. Firman Tuhan, hendaklah kerajinanmu, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Api yang hilang dalam hidup kita, maka nyalakanlah kembali dengan tiap-tiap pagi membawa kayu dan kemudian mengatur korban bakaran. Kemudian bagian yang terakhir daripada membawa api ini tetap menyala, yaitu adalah membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Lemak itu adalah bagian terbaik daripada hewan. Itu lemak. Dia gizi, vitamin, semua segala macamnya itu ada di bagian lemaknya. Tuhan itu mau bagian yang terbaik dalam hidup kita. Bagian yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak mau hanya sekedar saudara menyerahkan kekhawatiran, ketakutan. Tuhan, saya gimana ini? Keuangan saya gimana ini? Tuhan, gimana bisnis saya? Tuhan mau yang terbaik. Tuhan yang mau yang terbaik. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik sebagai korban bakaran itu, apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan dalam korban bakaran? Waktu, kehidupan, kemudian hal-hal yang baik, yang terbaik yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Itu adalah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam bagian yang lain, dalam Amsal 14 ayat yang ke-23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat seorang yang cekatan dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja, melakukan dengan baik. Itu adalah persembahan yang lemak-lemak di hadapan Tuhan. Lemak-lemak di hadapan Tuhan. Api yang datang daripada Tuhan, pengurapan itu perlu dijaga. Ketika itu dijaga, maka itu pasti menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. Ketika itu menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik, firman Tuhan menyatakan ada berkat keuntungan yang besar. Bahkan berdiri di hadapan raja-raja. Di hadapan raja-raja. Saudara percaya enggak bahwa saudara itu dapat berdiri di hadapan raja-raja? Saudara percaya apa enggak? Oh, salad master saya ditawar sama presiden, gitu misalnya. Ya, raja-raja toh. Sama direkturnya Jarum, misalnya ya. Berarti belinya nggak cuma satu dong, gitu kan. Belinya berapa minimal? Nah, 5 misalnya gitu ya. Misalnya ya misalnya untuk acara, dia untuk hadiah gitu kan, segala macam kan, untuk door prize gitu. Oh, saya antingnya apa namanya, manik-manik atau apa, atau aksesorisnya ditawar sama
ini yang punya apa? Yang punya BCA, gitu kan? Oh, pasti banyak nih, nggak cuma satu gitu. Untuk anak-anak panti asuhan, misalnya kan, dia mau sedang ini apa dana dana NGO-nya mau diberikan kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Ada banyak cara Tuhan bisa mengadakan itu bagi kehidupan kita. Ya, Tuhan menginisiasi kita untuk bertemu dengan raja-raja yang dianggap di dunia ini sebagai raja, ya, orang-orang besar, ya. Tuhan menginisiasi itu untuk melakukannya bagi hidup kita ketika hal ini tadi dijaga, ya. Apinya tetap menyala dengan cara mempersembahkan korban, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagian kita adalah duduk di hadapan raja-raja. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Punya ndak iman ke sana? Kalau ndak punya, harus punya. Kalau ndak mau, ya itu urusan saudara. Ya, kalau ndak mau, ya itu urusan saudara, berarti saudara ndak mau terima berkat dari Tuhan. Ya, saya mau terima berkat dari Tuhan. Ya, biar kebenaran firman Tuhan yang sederhana, yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita, ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan, saat ini Engkau menjamah setiap kehidupan kami semua di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekarang boleh berdoa di hadapan Tuhan. Mulai ngerasa capek nggak dalam bekerja? Mulai ngerasa males nggak dalam bekerja? Dalam berbisnis? Mulai ngerasa banyak keluh kesah nggak dalam usaha bisnis saudara? Mulai ada iman-iman yang runtuh nggak di sana? Yang dulu saudara percaya bahwa Tuhan pasti tolong dan berkati, hari-hari ini ketika saudara melihat keadaan ternyata tidak sesuai dengan iman saudara, apa yang terjadi di sana? Saudara sekarang berdoa di hadapan Tuhan. Minta sekali lagi api untuk mengerjakan setiap bisnis, usaha saudara itu menyala-nyala kembali. Karena tanpa itu tidak ada satupun keuntungan yang dapat kita terima dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara boleh berdoa mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Terima kasih. Nama Tuhan. Ya Roh Kudus saat ini datang atas setiap kehidupan kami yang penuh dengan ups and down, dalam kami percaya, dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami boleh melakukan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ada banyak masa kami terdistract dengan keadaan, kami terdistract dengan situasi yang tidak menunjukkan iman kami berbuah. Roh Kudus, saat ini datanglah, lepaskan, bebaskan setiap kami. Sekali lagi ya Roh Kudus, teguhkan iman kami dan buat itu menyala-nyala untuk sehingga kami dapat melakukan pekerjaan, bisnis usaha kami dengan baik di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah mempercayakan ini, maka Tuhan hendak memberkati kami melalui apa yang Tuhan percayakan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau bukan hanya saja hendak memberkati kami, tapi Engkau telah memberikan cara bagaimana kami diberkati. Ampuni kami kalau ada banyak masa kami tidak memaksimalkan cara, alat, tools yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk memberkati hidup kami. Roh Kudus, saat ini datanglah, penuhi, urapi, berkati jamaah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan ini menjadi hidup setiap orang-orang yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus melawat. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian daripada hidup orang-orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekarang boleh taruh setiap nama bisnisnya, pergumulan apa yang sedang terjadi di sana. Hanya satu bisnis. Hanya satu bisnis atau pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh di komen. Nama bisnisnya apa, pergumulan yang sedang dialami di sana apa. Bapak Ibu Saudara boleh taruh di kolom chat, kita akan sama-sama berdoa untuk itu. Belum ada yang masuk ya chatnya? Oh, memang ini ya, memang delay ya. Oke. Yang lain masih terus ditunggu ya, kalau memang mau didoakan. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara dengan membuka suara. Kita berdoa buat Ibu Marlin terlebih dahulu sesuai dengan yang chat yang masuk. Semuanya sama kan ya? Pertama Ibu Marlin, kedua Ibu Christina, semua urutannya sama di sana? Oh, sama ya? Oke. Baik, sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara, boleh dibuka mic-nya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, kami perkatakan semua pekerjaan setan yang mencuri, yang membuat rugi, yang membuat keuntungan-keuntungan sebelumnya, pencapaian-pencapaian sebelumnya tidak lagi terjadi atas bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan buat Ibu Marlin. Saat ini kami katakan, kami hancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini menjamah melawan. Saat ini setiap roh stagnansi, setiap roh kegagalan, setiap kutuk-kutuk kemelaratan, setiap kutuk-kutuk kerugian, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini Engkau datang buat Ibu Marlin di dalam usaha, bisnis dan pekerjaannya, buat bisnis aksesorisnya. Roh Kudus memberkati, melawan, menyatakan berkat yang besar, sehingga setiap apa yang dijual, setiap apa yang ditawarkan itu boleh menjadi satu hal yang baik, yang boleh dibeli, yang boleh ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ada. Setiap bagian-bagian yang perlu dioptimalkan, mungkin itu marketing, mungkin itu tampilan, mungkin itu apapun yang Tuhan hendaki untuk diperbaiki. Roh Kudus berikan pengertian buat Ibu Marlin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat Ibu Christina, buat apartemen di Mekarta, di Tower Redford. Roh Kudus berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga segera ada yang mengontrak kembali untuk apartemen tersebut. Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati bisnis propertinya. Tuhan berikan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mau menghormati bangunan yang telah Tuhan berkati tersebut, menjadi tempat tinggal yang baik, tempat peristirahatan yang baik, bukan menjadi tempat kenajisan, bukan menjadi tempat di mana mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkati, biar hikmat kemurahan pimpinan Allah beserta dengan Ibu Christina di dalam setiap pengelolaannya. Kami berdoa buat Cimariska di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Salad Master ada terobosan penjualan yang terjadi, ada divine connection untuk tim-tim yang boleh sehati, yang boleh sevisi untuk boleh melayani Tuhan di sana. Ada divine connection dengan raja-raja, ada divine connection dengan orang-orang yang
sungguh Tuhan mau pakai memberkati kehidupan si Mariska dan bisnisnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penghalang-penghalang divine connection kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang menggagalkan rencana untuk pembelian, setiap yang ingin menggagalkan rencana untuk closing, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh keraguan-raguan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap iman-iman yang kalah, setiap mental-mental kemiskinan atas Mariska juga patah hancur saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus juga memberkati Cisani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sampai saat ini di dalam bisnis salad masternya belum ada closing. Roh Kudus saat ini menjamah melawat oleh nama Yesus. Saat ini Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan mau berkati. Roh Kudus melawat, Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada relasi-relasi yang baru yang dibukakan, ada komunitas-komunitas yang baru yang dibukakan, sehingga melalui relasi-relasi yang baru itu, komunitas-komunitas baru yang ada, dia dipertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kalangan yang dapat membeli setiap apa yang menjadi jualannya. Roh Kudus berkati ketika Cisani berkata-kata, dia tidak berkata-kata dengan inisiasi dan keinginan dirinya, tapi biar perkataan-perkataan dari Allah sendiri yang ditaruh, yang diberkati dalam lidah bibir Cisani, sehingga ia berkata-kata dengan iman bahwa ini datang daripada Tuhan. Yang berdoa buat Ibu Lili di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat salonnya yang mau pindah ke tempat baru, Roh Kudus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kerinduannya untuk pindah ke tempat baru, untuk salonnya, Roh Kudus memberkati ada tempat yang baik, tempat yang sungguh-sungguh Tuhan berkati, tempat yang sungguh-sungguh Tuhan hendak menyatakan lawatan yang besar di sana, tempat yang sungguh-sungguh Tuhan hendak mendatangkan customer-customer yang baik, customer-customer yang loyal, customer-customer yang juga boleh dipuaskan dengan setiap pelayanan yang ada. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dimaksimalkan dalam usaha bisnis pekerjaan Ibu Lili, Tuhan menyatakan pertolongan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pekerjaan ini menjadi wujud di mana Tuhan memberkati. Saat ini setiap roh-roh penolakan, setiap roh-roh keluka, kepahitan yang terus menjadi penghalang dalam usaha pekerjaan bisnisnya, patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau datang dan melawat Ibu Lili di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Elizabeth saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, buat bisnis Herbalife saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati sehingga dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan, dipertemukan dengan orang-orang yang sungguh Tuhan mau berkati dengan bisnis ini. Diberkatilah setiap perkataan-perkataan yang keluar, diberkatilah setiap chat-chat yang ditawarkan, diberkatilah setiap koneksi relasi yang sedang dibangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Roh Kudus menjamah sehingga dapat mengelola waktu dengan baik di dalam setiap ruangan-ruangan pelayanan yang Tuhan percayakan. Roh Kudus memberkati. Engkau sendiri yang berkata, setiap orang yang mencari kerajaan Allah, maka mereka mendapatkan seutuhnya apa yang terjadi di dalam kerajaan tersebut. Maka Tuhan saat ini memberkati setiap umat-Mu yang mau sungguh-sungguh menyerahkan bisnis pekerjaannya dalam tangan-Mu. Mereka orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah. Engkau telah melihat bagaimana mereka melayani Tuhan. Saat ini Roh Kudus datang dan berkatilah setiap usaha pekerjaan setiap orang di tempat ini. Oleh nama Yesus saat ini berkat kemurahan daripada Allah ini terjadi. Saat ini tingkap-tingkap langit dibukakan. Saat ini setiap tanah-tanah yang kering saat ini dibasahi kembali oleh aliran air yang datang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, tempat-tempat yang bocor saat ini di dalam nama Tuhan Yesus ditambal ulang saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saat ini datang, bukalah setiap hati, bukalah setiap mata, bukalah setiap telinga, setiap umat-Mu, sehingga mereka mengerti apa yang Tuhan hendak mau kerjakan melalui setiap bisnis usaha pekerjaan mereka. Saat ini termaterai seluruh pelepasan, termaterai seluruh pengurapan, termaterai seluruh berkat Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima ini semua dengan iman. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.
puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang mau bertanya ataupun juga bersaksi? Kalau ada dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup pertemuan kita. Silahkan. Nah, saya mau minta didoain ini. Kemarin tadi malam tuh nggak bisa tidur, sama kemarin dulu malam nggak tahu. Padahal kayaknya enak-enak aja terus. Oke, tensinya bagaimana Ibu? Normal. Tensi normal, tapi kepalanya sakit aja. Kurang istirahat atau bagaimana? Enggak sih, istirahat sih untuk pernah itu kurang tidur aja. Kalau tidur tuh kok kayak susah gitu loh untuk tidurnya gitu loh. Oke. Kita berdoa ya. Roh Kudus saat ini jamah Ibu Christina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan setan yang mencuri kesehatan, yang membuat kepalanya sakit, udah beberapa hari ini Roh Kudus saat ini menjamah. Saat ini semua kutuk-kutuk sakit penyakit, semua kutuk-kutuk penyembahan berhala, semua kutuk-kutuk roh nenek moyang yang terus mengintimidasi, saat ini patah hancur dalam nama Yesus. Setiap roh-roh ruwet dalam pikirannya saat ini hancur patah. Saat ini kami sama-sama dalam kesatuan hati mencabut setiap roh-roh sakit kepala itu atas Ibu Christina. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini dilepaskan, dibebaskan, dan oleh nama Yesus saat ini kesembuhan terjadi atas Ibu Christina. Oleh nama Yesus saat ini dilepaskan kesembuhan. Oleh nama Yesus saat ini terjadi. Dalam nama Yesus saat ini terjadi kesembuhan buat Ibu Christina. Saat ini juga terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Yang gak bisa tidur juga Roh Kudus memberkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kegelisahan, kecemasannya saat ini diangkat. Semua roh itu saat ini pergi dan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini dapat istirahat dengan nyenyak tanpa terganggu sesuatu apapun. Di dalam nama Yesus terjadi saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ibu mengucap syukur dulu Bu sama Tuhan Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah sembuh. Terima kasih malam ini saya sudah bisa tidur 8 jam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan, sudah bisa tidur 8 jam setiap malam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Mas Krisna ya Tuhan Yesus yang sudah mendoakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Coba dicek. Enak sih, enak. Sudah berapa persen Ibu? Banyak. Tadinya rasanya nggak enak banget gitu, uncomfortable banget. Ibu jangan suka gelisah, jangan suka pakai pikiran sendiri, ya. Diserahin sama Tuhan. Nanti baca firman Tuhan ya. Saya agak lupa ayatnya di mana ya. Membuat kita tidak bisa tidur dengan nyenyak itu gelisah. Di Mazmur 3 sama Mazmur 4. Mazmur 3 sama Mazmur 4 saya selalu baca. Saya sih baca selalu dari Mazmur 1 sampai 4, Mazmur 1 sampai 5, 84, 91 sampai 91 sampai 100, 121, 130, 133, 140 sama 150, Yesaya 61 sama 62. Sama ya tambah 8 ayat untuk firman yang lain gitu loh. Dari Kejadian sampai Wahyu, habis itu nanti ulang lagi supaya bisa 30 pasal. Tapi ya kadang kalau lagi pergi keluar cuman sampai 22 atau. Iya, puji Tuhan. Ya, dilakukan firman Tuhannya ya. Ya, amin, amin. Saya selalu mengimani Mas Krisna. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu Christina ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Tadi siapa? Ibu Marlin atau siapa tadi? Terima kasih doanya Mas Krisna. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau bertanya atau ini bersaksi? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada? Bu Martin tadi? Jadi apa enggak? Oh,
Oh enggak, oh, kirain tadi soalnya buka mic tadi. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kebesaran, buat kemurahan hati Allah yang boleh menjamah melawat kami. Kami sekali lagi menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus memberkati biar setiap perjumpaan-perjumpaan kami sepanjang minggu ini dengan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami adalah perjumpaan yang menghidupkan dan memberkati. Saat ini kami akhiri pertemuan ini, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang indah dan manis, dan penghiburan yang ajaib daripada Roh Kudus terus mengiring kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah dan berjalan, hadirat, penyertaan, pemeliharaan, kekudusan, kuasa dan lawatan daripada Allah menjadi bagian daripada hidup kami. Apapun yang terus kami kerjakan dengan kedua tangan kami terus dibuat menjadi berhasil oleh karena nama Tuhan. Sebab berkat, hikmat, kekayaan, kelimpahan menjadi overflowing terjadi dalam kehidupan kami dengan deras disediakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menerima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan segala berkat yang ada dalam surga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata bagi setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom.